Hai, Mas Rias. Kita mau ngobrol lagi. Ngobrol santai, Long Indigo. B itu punya 10 rumah. Ya kan, ada 40 apartemennya. Hotelnya ada 5. Atau punya macam-macam lagi, tanah bisa juga 20 hektar. Apakah kemudian ketika suami istri Ibu A dan Bapak B ini bercerai, kemudian pembagian aset-aset tersebut hanya sesuai dengan nama akta? Misalnya kalau semuanya atas nama Ibu A, maka waktu cerai si Bapak B gak dapat apa-apa. Katanya jadi gelandangan dia. Ini kebetulan saya bawa kartu tarot. Bawa kartu tarot. Oke. Supaya adil kita lihat keduanya. Oke, kita lihat dari 12 sisi. Hai, Mas Rias. Kita mau ngobrol lagi. Ngobrol santai, Long Indigo. Tentunya bersama dengan Indigo kita, Mas Keke. Halo. Dan praktisi hukum kita, advokat kita, Mas Aksan. Halo Bang. Wih, begini dia. Oke, obrolan kita kali ini tentu sesuatu yang cukup menarik dan banyak diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Kita mau ngobrol sesuatu yang hot. Ini kata kuncinya hot karena di dua belah pihak ada hot titik-titik dan hot titik-titik. Nah, kenapa kita mau ngobrolin hot titik-titik itu? Karena ini kami rasa sangat penting untuk dibahas karena kita perlu mencerahkan Mas Aksan. Ada nanti perlu Mas Aksan sampaikan kepada teman-teman terkait masalah hukum terkait dengan undang-undang pernikahan. Nah, jadi saya mengikuti cerita-cerita yang hot titik-titik itu. Ini kan berbicara mengarahnya ke Bono gini, Mas Aksan. Jadi kalau ada Ibu A dengan Bapak B berumah tangga, menikah secara agama dan hukum, kemudian berlangsung pernikahan itu sekian tahun lamanya, apakah benar kalau setelah kita menikah berumah tangga kemudian terjadi sesuatu yang sangat tidak semua orang inginkan, itu bercerai, ya, aset-aset yang dimiliki, properti, misalnya si Ibu A sama Bapak B itu punya 10 rumah, ya kan, ada 40 apartemennya, hotelnya ada 5, atau punya macam-macam lagi, tanah bisa 20 hektar. Apakah kemudian ketika suami istri Ibu A dan Bapak B ini bercerai, kemudian pembagian aset-aset tersebut hanya sesuai dengan nama akta? Misalnya kalau semuanya atas nama Ibu A, maka waktu cerai si Bapak B gak dapat apa-apa. Katanya jadi gelandangan ya. Udah kali jadi gelandangan, capek-capek kerja hebat jadi gelandangan. Gimana Mas Aksan sebagai seorang advokat? Ini tolong kita dicerahkan ya terkait dengan masalah Bono gini ya kalau nggak salah bahasanya. Bagaimana Mas Aksan? Ya terima kasih Bang Horas yang selalu energik. Demen ini saya ini sama Bang Horas ini. Tapi saya sudah berumah tangga Mas Aksan. Oh Iya. Oke. Demennya hanya sebatas teman aja. Siap. Luar biasa beliau ini semangatnya. Oke Bang Horas, sedikit saya koreksi tadi itu tidak ada undang-undang pernikahan Bang. Oh Ya, yang ada adalah undang-undang perkawinan. Oh, sorry. Katanya kan kalau nikah pakai surat, apa kalau kawin pakai itu salah ya? Iya. Itu salah ya? Kurang tepat. Oh, Kurang tepat. Oke. Yang tepat itu bagaimana? Yang tepat itu
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Di situ secara eksplisit dijelaskan di pasal 35, gonogini yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta milik bersama. Selama perkawinan menjadi milik bersama. Ya, oke. Jadi harta yang diperoleh sebelum perkawinan itu menjadi barang bawaan masing-masing pihak, baik calon istri maupun calon suami. Itu harta bawaan dari calon suami maupun calon istri. Oke, supaya makin detail nih obrolan kita. Ibu A sebelum nikah punya rumah ada 2. Ya. Bapak B punya rumah 1. Ini belum menikah nih, A dan B. Nah, lalu mereka menikah tahun 2000. Ya, kita bilang April lah, 1 April 2000 mereka menikah. Contoh aja guys. Nah, setelah menikah, berarti rumah yang Ibu A 2 sebelumnya itu bawaan. Betul. Tidak menjadi milik bersama. Tidak. Terkecuali kalau ada perjanjian, dan itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338. Bila mana diperjanjikan itu sebagai harta milik bersama. Itu kira-kira Bang. Itu selama tidak ada perjanjian sesuai dengan pasal 1338, yaitu masuk kategori pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu sebagai harta gonogini milik bersama. Oke. Perjanjian tadi mungkin umumnya kita mengenal dengan istilah pranikah. Ya. Oke. Jadi kalau mau dipisahkan hartanya, buat dulu perjanjian pranikah sebelum menikah. Persis. Atau sebelum kawin. Persis. Oke. Kalau tidak ada perjanjian itu, terkategori ya kembali ke masuk pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tentang harta gonogini menjadi milik bersama selama perkawinan. Oke, tadi kan kita contoh Ibu A dengan Bapak B nikah 1 April tahun 2000. Ini contoh aja, bukan nggak tahu juga deh. Jangan ada yang baper ya. Iya, nggak boleh. Ini obrol santai aja, Lalu mereka menikah 1 April 2020. Ini kan sekarang 2021 nih. 21 tahun pernikahannya terjadi. Setelah menikah ini kemudian tadi punya aset-aset yang tadi, yang 10 rumah, sekian hotel, apa segala macam. Lalu masuklah si setan, si iblis. Ini kan urus kerjaan iblis ya, keket ya. Iya. Karena pasti perceraian itu iblis yang bermain. Iya, betul. Nggak mungkin Tuhan yang memisahkan, karena Tuhan itu apapun agama kita sangat tidak disukai perceraian. Manusia yang memungkinkan terjadi perceraian. Jadi pasti si hantu ya, supaya pas. Kalau Tuhan kan lawannya hantu. Tuhan hantu. Jadi ini rumah tangga sudah 21 tahun kurang lebih, masuklah hantu. Menggoda rumah tangga ini sehingga terjadi pertengkaran atau persoalan menyebabkan perceraian. Maka bila terjadi perceraian, dibaginya gimana Mas Aksan? Yang tadi yang kita sebutkan, ada properti, ada rumah sekian, hotel sekian, itu bagaimana cara ngatur membaginya? Ya, para pihak antara suami dan istri harus mau duduk bareng, duduk bersama, mediasi, mengambil kesepakatan. Ini ada harta, ada aset sekian, di mana baiknya? Nah, kalau para pihak ini legowo, kata orang Jawa, saya kan orang Jawa, legowo, ya udah deh, buat papa segini, buat mama segini. Nah, kalau sudah tercapai kesepakatan seperti itu, clear. Ini duduk ngobrolnya di mana? Di kafe, ya kan? Atau internal, atau mungkin ada keluarga besar yang ikut ini, atau itu berdiskusinya di pengadilan? Jangan ke pengadilan dulu nih. Jadi ini kan
masalah internal nih Bang. Masalah keluarga nih. Masalah keluarga. Oke, masalah keluarga. Jadi diselesaikan dalam lingkup internal keluarga. Jadi nggak perlu panggil wartawan ya? Nggak usah ngapain, malah jadi konsumsi publik, malah jadi gosip, malah jadi mempengaruhi ibu-ibu di luar sana banyak menuntut kepada suaminya. Begitu ya? Iya. Harus keket. Jadi malah nanti saya dituntut sama istri saya. Oh, iya. Wah, mana bagian saya? Kan nggak asik. Rumah tangga adalah untuk membuat nyaman, aman, dan sentosa Bang. Iya, Kira-kira. kita sudah menyatu. Jadi bukan bicara harta siapa. Ya demikianlah dia telah menjadi satu. Kan begitu. Ya terlepas agama apapun, kita percaya bahwa ketika pria dan wanita bersatu dalam ikatan cinta yang kudus tentunya, dalam ikatan perkawinan yang diberkati secara agama maupun diikat secara hukum, itu kan satu. Jadi tidak ada milik ibu A, milik bapak B, enggak, milik bersama. Betul. Kalau hantu masuk, ibu A dan bapak B ngobrol. Nanti tolong nih, Miss Keket dibedah nih hantu yang seperti apa nih, yang bisa masuk ke rumah tangga nih ya kan? Ada hantu yang mulus kah atau hantu apa kan kita nggak tahu. Jadi kembali kita di Mas Pasar. Gonogini, harta yang didapat setelah dimulainya pernikahan, maka dibagi berdasarkan mufakat kedua belah pihak. Asas mufakat musyawarah. Oke. Jadi nggak sekali lagi saya ulang ya supaya teman-teman yang menyaksikan obrolan santai kita ini memahami secara koridor hukum. Ya. Bukan berarti kalau rumah atas nama ibu A, kemudian cerai bapak B, get out begitu saja jadi gelandangan. Enggak. Jadi aset tersebut, rumah itu dibicarakan dalam mediasi bagaimana membaginya. Kalau mereka tidak termediasi, Mas Aksan, apa yang bisa terjadi? Kita mengajukan para pihak kalau tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi di internal keluarga, ya para pihak bersepakat dimediasikan di pengadilan. Di pengadilan. Di pengadilan nanti juga dimediasikan lagi oleh mediator di sana. Oke. Nah, dari sana hakim akan mempelajari apa sih yang sebenarnya duduk perkaranya di antara suami dan istri yang mempermasalahkan gonogini. Kira-kira seperti itu Bang. Jadi ujung penentunya nanti adalah yang mulia hakim. Persis. Sebagai penengah. Persis. Apakah nanti akan dibagi dua secara rata? Ataukah mungkin nanti hakim punya pertimbangan-pertimbangan? Betul. Ya, tadi kan 10 rumahnya. Ya. Apa 55, 5 ibu A, 5 bapak B, atau mungkin 64 atau 73 itu nanti kebijaksanaan atau diskresi daripada hakim. Betul. Menentukan. Oke. Jadi selalu berbicara mediasi atau mufakat. Ya. Kalau tidak terjadi mufakat, maka ada penentu terakhir di pengadilan, yaitu para hakim. Betul. Yang menangani perkara tersebut. Betul. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau rumah tidak atas nama ibu, nggak usah takut, karena ujungnya di pengadilan. Bukan gitu, Mas? Betul sekali. Ujungnya di pengadilan. Ya. Jadi, nggak mesti nanti kalau jadi berantem mau beli rumah. Ini rumah harus nama aku. Itu nanti kalau kamu selingkuh atau kamu ninggalin aku tidur di mana? Jadi gelandangan? Enggak kan? Enggak. Hukum itu pasti selalu berimbang. Betul. Oke, kita sudah bicara ngobrol masalah hukum. Ya, apa yang kita bicarakan ini supaya menjadi berimbang. Kita berbicara dari sisi koridor hukum. Sekali lagi dari sisi koridor hukum. Ya walaupun yang ngomong itu orang top markotok, ya kan, ya belum tentu juga semua apa yang disampaikan orang-orang top itu sesuai dengan koridor hukum. Begitu Mas Aksan. Betul. Jadi kita bicara itu harus punya dasar hukum Bang. Dasar hukum. Nah, saya tegaskan lagi tentang harta gonogini itu sudah ada dasarnya pasal 35
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kalau ada perjanjian itu sudah diatur di pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, asik. Clear dari sisi hukum, dari mata hukum atau. Sekarang kita bicara dari sisi sesuatu yang lain. Tadi kita bicara rumah tangga ini dipersatukan Tuhan, tentu yang memisahkan bukan Tuhan, kecuali kematian, karena hidup dan mati hanya milik Tuhan. Betul. Kalau dia berpisah bukan karena kematian, saya yakin, walaupun nama tengah saya bukan yakin, pasti ada hantu yang masuk di situ. Coba dari mata seorang indigo bagaimana, Miss Keket? Ini contoh yang itu yang hot itu tuh. Iya. Pertama-tama saya mau menyampaikan kalau di sini saya atau kita semua nggak ada yang berpihak, kita semua netral ya Bang ya. Yes. Oke, jadi jangan sampai teman-teman yang nonton negative thinking gitu. Betul. Saya akan lihat dari apa yang sudah saya baca atau saya terawang gitu. Oke. Kan viral itu videonya Bapak HS sedang menyatakan pendapat di pengadilan ya, direkam oleh banyak media. Nah, di situ saya menilai dari matanya, dari pembawaannya atau dari gesturnya. Bahasa tubuhnya. Oke. Oke. Di situ saya melihat bahwa beliau ini pada dasarnya orang yang keras dan tegas. Oke. Tetapi beliau ini sangat mengasihi dan mencintai istrinya. Keras tegas tapi sayang. Sangat mengasihi Oke. mencintai istrinya ya. KKS ini. Apa KTS? Apa tuh Bang? Keras tegas sayang. Asik. Ya betul tuh KTS. Nah, Oke, terus? lalu karena saking sayangnya Bapak HS sama istrinya, beliau sampai mau merawat ibunya juga, ibu mertuanya. Tapi itu katanya loh. Katanya ya. Dan saya rasa itu nggak bohong. Oh, oke. Ya, itu nggak bohong. Betapa Bapak HS mencintai istrinya. Oke. Dan beliau sudah berusaha untuk menjaga hubungan rumah tangga tersebut, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan rumah tangga tersebut. Tapi sayang sekali istrinya mengajukan. Oh. Itu gimana tuh Bang kayak gitu? Iya. Ya, sudah semaksimal mungkin Bapak HS ini mempertahankan istrinya, tapi sayang sekali ya istrinya selain mengacukan juga mohon maaf penuh dengan sandiwara. Mas Liers, ini yang bicara wanita. Ya. Dan di awal sudah dikatakan oleh Miss Keket tidak berpihak kepada salah satu pihak. Iya. Ya, tidak berpihak kepada salah satu pihak. Tetapi menurut matanya sebagai indigo, apa yang dia lihat dia sampaikan kepada kita. Oke, apalagi yang dilihat dari kasus ini sehingga kita boleh menganalisa atau belajar bersama ya. Tujuannya adalah untuk belajar bersama. Jadi walaupun kita ngobrolnya santai, tapi berharap ada sesuatu yang baik bisa kita serap. Iya. Apa, Miss Keket? Oke, sebelumnya saya mau menyampaikan lagi kalau saya sama sekali tidak pernah bertemu atau kenal secara personal ya dengan Bapak HS maupun istrinya. Oke. Iya, jadi itu tadi saya tekankan lagi, istrinya penuh dengan sandiwara. Istrinya penuh dengan sandiwara. Oke. Dari video-video yang saya lihat, istrinya menangis di depan kamera, lalu terlihat tertekan di depan kamera, itu semua adalah acting untuk menarik simpati netizen atau masyarakat yang menonton. Oke, kita duga itu acting. Iya. Kita duga itu acting. Oke. Terus Nah, ini kebetulan saya bawa kartu tarot nih Bang. bawa kartu tarot. Oke. Nah, ini seru rasanya kalau misalnya ada dua orang yang sedang bertikai, kita lihat pakai kartu tarot. Oke, ini alternatif ya? Iya. Alternatif. Oke. Oke, sekarang kita buka. Supaya adil kita lihat keduanya. Oke, kita lihat dari dua belah sisi ya. Dari dua belah pihak. Ini tidak ada settingan, Bang Tigor boleh. Saya bantu? Boleh ya. Oh, boleh. Ini Mas Hasan Boleh. atau Bang Tigor? Aksasane. Ya. Kocok dulu ya. Ya, ini kan? Ya betul kayak kartu remi. Oke.
Apa karena bulan puasa ya? Cukup ya kosongnya. Iya bang, jam-jam rawan ini bang. Jam rawan ya. Iya. Kita ngobrolnya pada jam-jam rawan ini. Oke, sudah dikocok lagi. Sekarang saya kocok lagi. Itu memang terpisah yang sebagian kartu itu. Itu penjelasannya ada di situ. Oke. Kita karena nggak tahu jadi kita harus nanya terus. Oke, ini siapa duluan yang mau dilihat? Bapak HS atau istrinya? Siapa yang lagi ya mas ya? Ya yang muncul duluan kan ibu itu. Oke. Ibu itu aja dulu, yang muncul dulu biar fair sesuai dengan nomor urut yang muncul. Oke, saya ingat-ingat dulu namanya. Kebetulan di sosial media tanggal lahirnya nggak dimunculkan ya di sosmed ya. Iya. Saya ingat-ingat namanya aja dan. Ya, umurnya sekitar 55 tahun. Oke. Oke, di sini ada 3 kartu. Yang pertama, kartu Lesi Wisrawa atau ini berwawasan luas dan bijaksana. Saya jelasin dulu di kartu pertama ya. Pada dasarnya istrinya ini orang yang cerdas, seorang ibu yang baik. Ya, jadi beliau ini pintar. Tapi di kasus ini pintarnya itu untuk mencari cara bagaimana supaya memenangkan kasus ini. Wow. Ya. Itu yang kartu pertama. Kartu kedua, Yurisrawa atau berkayal. Masih dari sambungan dari kartu pertama. Ibu ini atau istri Pak HS ini sedang masih berangan-angan bagaimana caranya supaya ibu ini atau istrinya ini memenangkan perkara ini dan menarik simpati dari masyarakat atau dari media. Jadi di angan-angannya tinggi sekali. Oke. Dan berharap yang tadi yang Mas Asam jelaskan, berharap harta gono giginya. Oh. Itu. Oke. Oke. Kartu ketiga ada Dewi Kunti. Atau ini hasil karya. Nah, ini kalau saya tarik kesimpulan dari 2 kartu yang sudah saya buka, hasil karya ini masih seputar dengan harta gono gini tadi. Ya, memang beliau nggak mau kalah, istrinya nggak mau kalah. Jadi itulah cara yang dipakai istrinya untuk menarik simpati netizen dan karena memang beliau nggak mau kalah. Gak mau kalah. Nggak mau kalah. Sekarang sedang mencari cara gimana caranya supaya memenangkan perkara ini. Oke, tadi itu kartu yang kedua apa? Berkhayal ya? Berkhayal ya. Imajinasinya tinggi ya? Tinggi sekali. Jadi orang imajinasi tinggi bisa drama juga bagus. Betul, itu dia. Diduga. Duga. Ya, ini gini. Sisi kanan saya, Mas Aksan berbicara dari sisi hukum. Ya. Itu koridornya koridor hukum. Sisi kiri saya adalah Miss Keket, seorang indigo yang berbicara dari sisi di luar yang pada umumnya. Makanya dibacanya kartu tarot ya. Iya. Oke. Jadi itu yang dibaca dari Itu dari ibu itu ya? Ibu itu, iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke suaminya. Ini kita lanjut aja. Tadi sudah Bapak HS. Oke, 1. Kartu pertama sudah bagus. Ini kartu kedua. Dan kartu ketiga. Oke, kartu pertama untuk Bapak HS ada Abimanyu atau cadangan kekuatan. Oke. Bapak HS saat ini sedang dapat support dari banyak pihak sebenarnya. Karena beliau, yang saya lihat juga beliau itu sedang down sekali. Iya, dan itu cadangan kekuatannya dari pihak-pihak yang memberikan semangat selama ini untuk beliau. Oke, ada pihak-pihak yang bersimpati dengan Bapak HS. Betul. Yang kedua, ada menyatakan hasrat. Kemungkinan Bapak HS masih berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.
Jadi masih berusaha bagaimana caranya supaya ini tidak berakhir dan ada Bapak S ada apa ya, melakukan kompromi mungkin dengan keluarga istri seperti itu. Jadi Sukaman. Kartu ketiga ada Dewa Kamajaya. Apa penggairah yang bisa dilihat dari kartu ini setelah dua kartu terbuka, kemungkinan besar Bapak HS yang berhasil Kemungkinan besar menurut kartu tarot pembacaannya Bapak HS. Itu kita berharap bersama dimenangkan perkara ini dengan kasih ya. betul. Ya, kita malah berdoa janganlah ada perpisahan. Ya. Karena beliau-beliau ini kan followersnya banyak. Iya. Ya kan? Siapa yang nggak kenal ya? Siapa yang nggak kenal ya kan? Itu tadi. Bisa mempengaruhi juga kepada masyarakat kita ya. Iya. Nah ini Bang, aku mau nambahin satu lagi yang tadi Mas Asan ngomong mengenai memanggil wartawan. Oh, oke. Saya mau nambahin itu sama dengan mengumbar aib juga ya Mas Asan, benar nggak? Betul. Iya. Nah, saya mau mengutip dari ada satu tokoh agama bilang kalau ketika seseorang bermasalah atau sedang dalam kesusahan, itu sebaiknya kesusahan itu kita simpan sendiri. Apalagi sudah dewasa, kesusahan itu baiklah kita simpan sendiri, dan kalau memang butuh curhat atau butuh teman untuk ngobrol, lebih baik dengan circle terdekat, sahabat, keluarga, atau saudara siapapun, lebih baik seperti itu daripada mengumbar di sosmed, membuka aib, membuka masalah pribadi. Itu sebenarnya dosa Bang. Oh, oke. Betul. Ya, itu tidak baik. Benar nggak Mas Hasan? Betul. Iya. Iya. Mungkin itu. Jadi gini, Mas Hasan kan orang Jawa ya? Tahu ada nih si Bang Horas nih. Jawa Tulen nih Bang. Piye? Atau bagaimana sih kalau ada permasalahan rumah tangga? Jadi kita coba ngobrol tinjau dari sisi suku Jawa. Kalau ada istri suami bertikai, kemudian menjurus terjadi perpecahan atau perpisahan, apa peran keluarga? Peran keluarga maksudnya orang tua? Ya, orang tua atau yang dituakan. Oke. Jadi kita semaksimal mungkin permasalahan kita jangan sampai keluar dari rumah kita, Bang. Ya. Jangan sampai keluar dari rumah. Ya, termasuk tetangga pun jangan sampai tahu permasalahan rumah tangga kita. Jadi kalau memang ada masalah saya dengan istri, ya kita ngomong baik-baik. Permasalahannya apa sih, Ma? Si Mama sampaikan permasalahannya begini-begini. Jadi biasanya sih saya sebagai suami, sebagai laki-laki, ya saya harus mengendalikan emosi saya. Jangan mengedepankan ego. Nah, jadi saya sebagai laki-laki melindungi istri, wanita yang sebagai istri itu adalah sebagai tulang rusuk kita. Jadi kita lindungi dengan sepenuh hati istri. Begitupun juga istri memahami, memecahkan masalah. Jadi ya kita saling introspeksi diri lah. Oke. Untuk memperbaiki, jangan sampai kisruh ini berlarut-larut. Oke, yang paling menarik itu adalah statementnya Mas Hasan itu adalah jangan sampai keluar dari rumah masalah itu. Betul. Rumah itu pengertiannya tidak hanya kita suami istri, tapi bisa jadi koridor rumah ada mungkin paman, bibi, ya kalau orang Batak ada tulang, ada namboru, ada bapak tua, bapak muda, ya kan? Kata orang sono namanya the big family, Bang. Itu tadi tinjauan singkat Mas Hasan karena suku Jawa. Nah, Miskeket ini campuran. Iya, blasteran. Ambon Jawa. Ambon Jawa saya. Ambon Jawa. Kita nggak ngulang Jawanya, kita ke Ambon. Iya. Kalau ada suami istri orang Ambon itu bertengkar, apa peran keluarga? Kan kalau kita mau nikah, kita bukan datang ke pengacara kan? Betul. Ada nggak orang mau nikah datang ke pengacara? Nggak ada. Nggak ada.
Enggak. Keluarga dong. Ya. Kalau kita mau menikah, yang kita datangi adalah orang tua kita, keluarga kita. Lalu keluarga kita datang ke keluarga calon pasangan kita. Misalnya saya ngomong sama orang tua saya, sama bapak tua saya, sama nemburu saya, ya. Lalu keluarga saya datang ke calon istri saya. Bicaralah keluarga antar keluarga, kan begitu ya. Betul. Di Jawa juga, di Ambon juga begitu Iya, kan. sama. Keluarga yang berperan. Keluarga besar ya. Keluarga besar ya. Iya. Nah, setelah ada keluarga, tentu ada karena saya Kristen, di Kristen yang berperan setelah keluarga adalah pendeta atau pastor kalau di Katolik. Iya. Iya kan? Bahkan kalau di gereja itu ada bimbingan pranikah. Betul. Jadi diobrolin dulu sama pastornya, sama pendetanya. Kalau menikah begini, persoalan yang mungkin terjadi atau apa gitu kan. Iya. Baru kemudian setelah bersepakat keluarga, koordinasi dengan gereja, diberkati di gereja. Mungkin kalau dari sisi agamanya Mas Hasan, Islam juga kurang lebih sama ya. Ya, sowan kepada kiai baiknya bagaimana. Oke. Jadi setelah ada kesepakatan keluarga besar ini, Bang. Oke, jadi keluarga besar dulu sepakat. Baru kita pergi ke kiai atau Ulama. ulama. Diberkati ya. Kalau yang Kristen diberkati di gereja, kalau yang Islam diadakan akad nikah, disaksikan penghulu, atau itu sebenarnya bagian daripada ulama juga. Oke. Lalu kalau mau cerai, kok lucu ya, orang mau cerai larinya ke pengacara ya? Gimana? Itu dia, itu salah. Salah ya? Harusnya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Yang tadi Mas Aksan bilang ya, harusnya di dalam dulu ya. Di dalam dulu. Iya. Ya. Jangan menjadi konsumsi publik. Oke. Karena ini ceritanya adalah dari suku saya, terus keket, Mas Aksan, kayak orang Batak. Kami di Batak seharusnya kalau orang mau berpisah itu, ya kalau ada masalah Ibu A dengan Bapak B, harusnya si perempuan ini ngadu kepada keluarga besarnya Bapak B. Nah, dia ngomong, suami saya begini, ya kan, atau begitu. Lalu keluarga dari Bapak B memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan, dinasihati, didamai-damaikan. Kalau bahasa hukum dimediasi, kalau bahasa orang Batak didamai-damaikan, kan gitu. Nah, kalau sudah tidak bisa didamai-damaikan oleh keluarga, maka layer kedua, karena diberkati di gereja, ya kita datang ke gereja. Ada konseling dari gereja, dari pendeta. Ya, barulah. Kalau memang tidak bisa juga didamaikan oleh gereja, baru panggil lawyer. Yaitu, kenapa panggil lawyer? Karena ada yang mau dibagi-bagi. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada yang dibagi-bagi ya nggak perlu Nggak lah. perlu. Ya udah bisa-bisa aja kan begitu. Jadi Ausliers, yang saya mau sampaikan adalah kita jangan terbawa atau terpengaruh oleh kondisi-kondisi orang-orang top. Kita tetap strict pada budaya dan ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Ya, Mas Aksan tadi cerita kalau di Islam kita bicaralah kepada kiai kita, ulama kita, minta nasihat. Ya. Kalau kita Katolik atau kita Kristen, kita konsultasilah kepada pastor atau pendeta. Tapi yang paling utama, budaya kita di Indonesia, keluarga sangat berperan. Karena pernikahan itu tidak saja antara perempuan dengan laki-laki. Ini bukan di negeri Paman Sam. Asal cewek cowok suka bisa kawin tanpa keluarga. Ya toh, jadi bukan nikah ya. Iya. Kita ulangi. Menurut hukum ternyata kawin. Oke. Ya. Bukan di negeri Paman Sam. Tinggal, oke, I like you, you like me, let's do it. Ya kan, merit, ya kan, tidak. Negara kita Indonesia adalah
kumpulan dari suku-suku yang memiliki budaya yang luar biasa. Budaya di negara kita, suku-suku yang ada di Indonesia, ketika ada perempuan menikah, kawin dengan seorang laki-laki, itu sama juga mempersatukan dua keluarga besar. Betul. Sehingga ketika hendak berpisah, keluarga pasti turun. Di suku saya, di suku Batak, apa itu Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Toba, ada beberapa Batak, tapi suku besarnya Batak. Ya orang tua tidak harus letterleg ayah ibu kandung, tapi orang yang dituakan secara adat, secara budaya. Kita masih punya bapak tua, inang tua, bapak udah, inang udah, ya itu kalau di Jawa Pak D, Pak Le, ya. Kita punya tulang, kita punya amang boru, namboru, dan ketua adat, pemangku adat lain-lainnya. Bicarakan dalam koridor keluarga, bicarakan dalam koridor adat. Kalau memang tidak bisa didamaikan secara keluarga dan adat, ekskalasikan sesuai dengan iman percaya masing-masing. Kamu yang beragama Buddha, carilah ulama Buddha. Ya. Kamu yang nikahnya di gereja, datang ke gereja. Ya. Datang ke gereja. Sekali lagi saya ulangi, datang ke gereja. Bicara melalui hamba-hambanya sehingga ada solusi yang baik. Tapi pun bila tak ada solusi yang baik, baru kita cari pengacara yang handal. Dan itu pun kalau gonogininya banyak. Kalau nggak banyak ya sudahlah, apa daya lah. Kalau tidak bisa dibicarakan lagi ya udah pisah-pisah. Itu yang tahapan-tahapannya. Jadi janganlah langsung tadi maksudnya tiba-tiba langsung sewa lawyer. Tapi nggak maju ke pengadilan itu, Mas Aksan. Lawyer udah ada tapi nggak ini. Jadi bagaimana itu? Jadi kisruh kita lihatnya ya. Ya itulah jadi terkesan mengumbar aib. Iya. Mengumbar aib, menjadi konsumsi publik. Jadi akhirnya keluarga dari keluarga ini panas. Hati-hati kita kalau sudah masuk ke media, ke medsos itu bisa ini. Oke, ada pesan yang mau disampaikan? Pesan saya untuk teman-teman yang melihat video ini mungkin lebih bijaksana lagi dalam bersosmed. Sebelumnya kan video kita juga membahas bijaksana dalam bersosmed. Ya, mostly seri pertama kita bicara ada pidananya kalau kita salah bersosmed ya. Oke. Bijaksana dalam bersosmed, lalu bagi yang sudah menikah mohon dipertahankan hubungannya karena menikah itu suatu hal yang sakral. Yes. Gitu. Kalau misalnya cerai itu bukan maunya Allah atau bukan maunya Tuhan, itu ulah si iblis. Ulah hantu. Itu dia. Itu pesan dari saya. Oke, Mas Hasan, supaya bapak-bapak netizen nggak worried, bisa diulang, digaris bawahin masalah gonogini, karena sempat heboh juga netizen kita ngebahas wah kalau ibu-ibu sekarang mulai teriak ya, supaya rumah tanah semua atas nama ibu gitu, gimana? Oh, ya terima kasih Bang Horas. Ya Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengamanatkan bahwa harta gonogini yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, terkecuali di situ ada perjanjian sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian contohnya harta gonogini itu menjadi untuk si calon istri dan untuk si calon suami. Itu sudah ada, kalau ada perjanjiannya ada porsinya tersendiri, Bang. Oke. Terima kasih. Demikianlah obrolan singkat kita. Pesan saya, kalau kamu nikah di gereja, sebelum berpisah, kamu datang ke gereja.